Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-maut aqrabu ghaibin yuntazar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bapak-bapak, tuan-tuan haji, begitu juga anak-anak muda dan anak-anak kecilnya. Mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Begitu juga kepada Al-Ustadz Maulana Ustadz Hidayatullah Ustadz Sadri, Ustadz Hasan Kebuli, guru Kebuli dia, Ustadz juga bagiannya lain, dan kepada guru-guru yang lainnya. Begitu juga Bapak Haji Untung orang tua, Bapak Ja'far, betul lagi nih, muda semua masih ya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat. Dan begitu juga Habib Nagib Segaf, wabil khususil khusus sahibul majlis Al-Ustadz Hamdi beserta anak, istri, saudara-saudaranya, ibunya, keluarga besarnya semuanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak, Allah Ta'ala limpahkan keberkahan kepadanya. Dan alhamdulillah ini malam biar badan udah pada lemes juga, udah pada capek, bisa kumpul kita zikrullah wa zikrul rasul. Kita bisa zikir kepada Allah Ta'ala, kita bisa membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kirim-kirim doa kepada arwah. Ini memang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup. Yuhyil qulub, yuhyir ruh, untuk menghidupkan ruh, menghidupkan hati yang mati, yaitu dengan zikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu menghidupkan, makanannya roh. Qutul qulub, makanannya hati, makanannya roh. Kalau kata Imam Ghazali, keluar masuknya roh adanya di hati. Makanya segala sesuatunya di hati. Innallaha la yanzuru ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulub. Seseorang bagaimana hatinya. Kalau hatinya sofi, hatinya bersih, ketika dia meninggal araja ila sama, dia naik ke langit tuh bersih.
diterima oleh malaikat hafazah, malaikat penjaga-penjaga langit. Tapi kalau ruhul mugaddarah, qalbil wasi, hati yang kotor, roh yang kotor, apabila araja ila sama, dia naik ke langit, ditahan sama langit pertama, penjaga pertama. Ma hadhihi ruh, ruh apa ini? Hadzal khabis, ini ruh keji, ini ruh kotor, nggak diterima di langit, balikin lagi ke bumi. Jadi orang kalau dicabut ruhnya tuh sama malaikat mau dicabut, kalau dia orang baik diserahin sama malaikat rahmat. Kalau orang yang ruhul mugaddarah, orang yang rohnya orang yang jelek hatinya, diserahkan sama malaikat azab. Masing-masing malaikat tugasnya. Jadi memang kumpulan-kumpulan majlis begini emang buat senangin hati. Senangin hati kita dah dengar gosidah. Anak-anak pada hafal banget kita kira. Emang mesti ditanam dari kecil. Kalau kecil begini nih keingetan, sampai gede juga sampai tua. Kita dulu di pesantren tuh ada nasyidnya tuh. Kam fi kamin muallimin barik kasirin, masih inget aja tuh. Ya. Kalau lagi siap pakai bahasa Arab. Ya. Isti'dad ilal amam tawazun gitu. Pakai bahasa Arab dulu. Kalau kita kan siap gerak gitu ya. Dulu pakai bahasa Arab masih keingetan kalau masih kecil. Kalau udah berangkotan mah lupa. Dulu di madrasah bahasa di sekolah Arab, orang dulu di sekolah Arab tuh kalau siap gitu. Istiqdad, siap. Ilal amam gitu, ilal amam ke depan. Tawazun, tangannya maju. Masih inget tuh semua yang kecil-kecil tuh. Mungkinnya anak-anak nih bisa jadi bumerang orang tuanya, bisa jadi rahmat buat orang tuanya. Kita doain aja nih anak-anak nih menjadi anak-anak yang sholihin, biar jadi baik. Sian kalau udah gede mak bapaknya digadok sama dia. Kalau gado-gado enak. Ya, dikit-dikit ke polsek jual kebun, dikit-dikit ke polsek jual kontrakan. Ya, boros dah. Ya. Ini anak enggak membawa barokah buat orang tuanya. Nauzubillah min. Waladun saleh khairan minad dunya wa ma fiha. Anak yang baik, waladun saleh, anak yang baik ini itu lebih baik daripada dunia sama isinya. Contohnya Uwais Al-Qarani. Ibunya lumpuh, dia ngurusin, nyari makan buat ibunya digendong segala macamnya, jadi wali Allah berkah ibu. Kalau kita baca tuh di kitab tuh ada satu kitab namanya Jami' Karamatul Aulia, kumpulan para wali-wali Allah. Banyak banget yang berkah dari ibunya ngurusin ibu. Kebanyakan para wali-wali itu bapaknya udah meninggal duluan, jadi ibunya yang ngurusin tuh. Jadi dia berbakti sama ibunya. Luar biasa, jadi wali Allah dengan sebab itu. Ya. Ya, jadi nggak semuanya salah anak. Makanya malaikat mengazab seseorang bapak di dalam kubur lantaran anaknya kagak puasa di bulan Ramadan, lantaran anaknya nggak sholat zuhur, nggak sholat ini, nggak sholat itu. Bapak disiksa tuh. Dosa yang anak kerjain tuh bapaknya kena di kubur. Sampai bapak teriak, ya malaikat, saya nggak tahan, saya nggak kuat, jangan seksa saya begini. Ini lantaran engkau. Kenapa waktu di dunia kagak dididik? Kenapa nggak dikenalin Quran? Kenapa nggak dikenalin Allah? Kenapa nggak dikenalin Rasulullah? Ini bagian engkau udah dapet. Melacin kita kan. Ya Allah. Kalau di polsek ditahan masih ada ngasoknya. Diguntur sudah tempat tentara biar diseksa gimana, ada yang waktu tidurnya. Nah dikubur kagak ngaso-ngaso sampai kiamat. Ya Allah karim.
Mungkin semuanya dari bapak deh. Ini anak bisa jadi rahmat buat bapaknya, bisa jadi musibah buat bapaknya sendiri. Banyak tuh yang ngadu sama saya ke rumah minta air, ibu-ibu. Bapaknya minta air, kadang ibunya ditamparin dulu. Anak umur 16, udah 15, ada yang 14, digadok sama anak. Kenapa? Gak mau dikasih didikan agama sih. Sama juga pohon jambu kluthuk, kalau masih kecil kita bentuk meliuk-meliuk gitu, belok-belok, jadi belok-belok. Kita mau lurusin bisa lurus. Kalau udah gede, batangnya udah kayak bambu, kita mau bentuk, lah kita sabet, kita tarik gitu biar berbentuk, lepas nyabet kita. Tapi kalau masih kecil bentuk gimana ikut. Nah kita ada tuh, agama ini penting. Saya pendidikan dunia sih gak begitu pentingin sama anak mah, gak pentingin. Yang penting ngaji, ngaji. Kalau tanam padi ntar gak rumput ngikut padi semua. Karena saya begitu. Dulu bapak saya masukin saya tuh setelah sekolah SD kelar saya masuk SMP. Setengah tahun saya gak cocok pelajarannya. Begini-begini aja. Bulan bulat lah, dari dulu udah tahu bulan. Matahari bersinar gue udah tahu. Bapak berhenti ya pak, ngaji aja deh pak, di Saboka deh pak. Ngaji, pernah masuk Asafia dulu sini, nggak betah, nggak enak. Pelajaran juga masuk Sagofa deh tuh, dari lulus SD ngaji aja udah deh tuh. Di Sagofa disuruh-suruh mulu lagi sama Sayyidul Walid. Abdul Rahman nyetirin 2 tahun, kerja ini ngangkutin karung, dari keberkahannya begitu. Namanya khidmat. Baca kitab, ame jadi budak nih guru, lebih berkah jadi budak guru. Dulu saya jadi budak orang tua, jam 2 malam ke Tegal, jalan. Tuh. Guru kita Abdul Rahman perintah, ya pagi-pagi baru ngaji, panggil, soalnya mana belajar material, sampai kitab kita hilang di kelas, ketinggalan dulu. Beli lagi baru, ntar panggil lagi, kelupaan, hilang lagi. Itu keberkahan dari situ. Kalau dari yang lain mah, saya kalau buat hafalan, antara Ustaz Hamdi ngapal, mas saya mah udah lupa mulu. Apalagi udah ubanan begini. Ya, mungkinnya alhamdulillah ya Ustaz Hamdi ini ngerti keinginan ahli kubur, dia ngerti nih. Emang yang begini yang diinginkan sama ahli kubur kan. Bapak-bapak biar paham juga keinginan keluarganya udah meninggal. Jangan diantepin aja. Semua kan ada keinginannya. Kita punya bini, ada keinginannya. Pengennya kemana? Ke mall dulu. Pak duit dari 5 juta. Gojol nggak pulang-pulang, tawaf aja dia. Tawaf aja di mall. Waduh, ya Allah. Ya enggak? Anak juga ada kepengenan. Kita punya kepengenan. Ahli kubur juga punya kepengenan. Minta apa? Minta dikirimin doa, begini sedekah. Mal mayyit fi qabri kal gharikil mughawis, di lain hadis mutaghawis, tenggelam timbul kata Nabi. Minta kiriman-kiriman orang yang hidup, nungguin deh ya kemana anak gua, nggak ngirim-ngirim, ngirim sedekah, kirim pahala, nungguin tuh orang tua tuh. Dia mengharap bener-bener dia, sedih deh kalau nggak dikirimin. Ini Ustaz Hamdi ngerti nih kepengenan bapaknya. Abang Mursid nih, Masya Allah, bapaknya orang baik, gak banyak laku, diam Abang Mursid. Saya kenal banget, baik orangnya, bahasanya baik, bagus, segala macem. Emang ini yang diharapin. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Sesungguhnya orang Islam yang meninggal minta balik ke dunia barang sebentar. Ada orang nyerotok bilang, ya ittaqillah ya Ibn Abbas, hati-hati Abdullah bin Abbas. Yang minta ke dunia orang kafir, yang minta balik ke dunia. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saat lu alika bidzalika Qur'anan, saya bacain Quran buat inti. Allah yang bilang, Allah yang bilang, wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadakumul maut. Jadi kita suruh rajin berinfak apa yang Allah telah berikan rezeki sama kita. Jangan pelit-pelit. Kata Imam Syafi'i,
dari ibunya nasihatin, kalau engkau pelit, Allah Ta'ala akan pelitkan keran kau. Kalau inti kecil-kecilin sedekah, Allah Ta'ala kecilin juga engkau punya rezeki. Tuh. Jadi suruh sedekah sebelum datang kematian sama kita. Ahli kubur bilang, berkata ahli kubur, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia barang sebentar. Mau ngapain? Sholat? Mau puasa lagi? Enggak. Fa'asaddaqo, saya mau sedekah. Karena dia mati ninggalin banda banyak. Dia udah tahu tuh keadaan di dalam kubur bagaimana. Mungkin dia minta balik ke dunia, dia mau aset yang dia punya tuh dia mau sedekahin. Karena dibutuhkan sekali sedekah mah di kubur. Sampai begitu tuh. Orang kubur tahu keadaan. Bagaimana keadaan alam barzakh nih, alam akhirat bagaimana, dia tahu deh. Mungkinnya diminta balik ke dunia barang sebentar, dia mau sedekah. Aset yang dia punya dia mau sedekahin. Wa aku minas salihin, biar saya jadi orang baik. Al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirah. Kubur itu tempat pertama. Masih ada 50 tempat lagi kata Nabi, baru seseorang masuk surga atau masuk neraka. Panjang perjalanannya gitu. Kalau kita pikirin, ya Allah berat amat. Ya, makanya dunia mazra'atul akhirah, dunia ini tanaman akhirat. Apa yang kita mau tanam nih? Kebaikan apa kejahatan? Dapat entar. Mau meninggal juga udah kelihatan di situ. Ya, andalan kita apa? Nabi Muhammad aja. Kita ngandelin sembahyang kagak semoga dah. Baru Allahu Akbar. Dia tak khusyuknya dia Allah doang. Allah khusyuk dia tuh. Allah. Itu juga masih ada yang kagak khusyuk aja. Allah nggak jadi lagi. Allah nggak jadi lagi, masih ada. Udah masuk aja sembahyang, keingetan deh nomor HP-nya si Anu 008 sekian. Ya Allah karim. Serem banget. Jadi andalan kita udah Nabi Muhammad, banyakin aja sholawat sama Nabi. Selamat kita kalau banyak sholawat sama Nabi. Sebab rahmatnya Allah adanya di Nabi Muhammad, baru kena bentalannya kita nih. Ya, kena sinar daripada rahmatnya Allah dari Nabi Muhammad SAW. Udah itu aja andalannya deh. Ya, seseorang dapat diampuni di dalam kubur dalam keadaan azab karena apa? Ada sedekah sholawat, ada hadiah sholawat sama dia kepada Nabi, dapat ampunan juga. Ya, yang penting kita doain aja dah. Sohibul bait dah, Ustaz Hamdi kita doain, anak, istri, saudara-saudaranya, ibunya, semuanya kita doain biar rezekinya banyak, biar tambah berkah, biar jadi keluarga yang sholihin dan sholihat semuanya. Dan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah telah banyakin duit kita, Allah telah banyakin beras kita, Allah telah sampaikan niat-niat maksud baik kita semuanya. Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazak, kami haturkan atas